Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 403 ayat 1 dan ayat 2. Roh aku di Tuhanku dan terbakar hiriman. Odo tokong tangi aku, tulepumu apata, lobi pos doro haki, sapatulu sonai, boa nona audu. Lalaganu pari paniok na diawo, saya tong di pasari-sari nang bedia rohako, nang lantu tinggil nai pingkol parto diuki lama balomo dai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 4 yang berkata demikian. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, para penentang dari pihak orang Yahudi yang telah memperlengkapi diri mereka dengan surat-surat legalitas, pertanda yang layak sebagai pengajar firman Tuhan, sudah pergi menyusup ke kota Korintus untuk menjatuhkan nama Paulus dengan mempersoalkan ketidakpemilikan Paulus akan surat legalitas, akan surat pujian sebagaimana yang telah mereka miliki. Mereka mempengaruhi pikiran jemaat Kristen Korintus dengan menuduh bahwa Rasul Paulus itu tidak sah sebagai utusan Tuhan dan pengajarannya itu dikatakan palsu. Tetapi Rasul Paulus berusaha untuk menguatkan hati jemaat, untuk meyakini kebenaran Injil yang diberitakannya dengan mengklarifikasi tuduhan jahat rasul-rasul palsu itu. Untuk mengklarifikasi kesalahan yang dituduhkan oleh rasul-rasul palsu itu, Paulus berkata bahwa dia bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya yang lain sangat yakin benar kepada Allah tentang pengutusannya sebagai rasul melalui awal pemanggilannya oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan diri kepadanya, dan juga dengan hasil pelayanannya yang telah membuahkan perubahan hidup para jemaat di Korintus salah satunya. Jadi bukan surat-surat pujian yang disombongkan oleh para rasul palsu itu yang menentukan benar atau tidaknya, berhasil atau tidaknya pemberitaan firman itu menghasilkan buah. Sebab walaupun nama Paulus dijatuhkan oleh rasul palsu itu di tengah-tengah jemaat Korintus dengan tuduhan karena Paulus tidak punya surat pujian, tetapi kenyataannya jemaat Kristen Korintus sendiri salah satunya
sebagai buah dari hasil pengajaran Paulus sudah cukup sebagai saksi terhadap keabsahan Paulus sebagai rasul yang tampak dari perubahan mereka yang menakjubkan. Dari yang hidup dalam kegelapan menjadi hidup baru oleh pemberitaan, oleh pengajaran Paulus. Dan hidup orang-orang Korintus yang berubah itu menguatkan keyakinan Paulus akan panggilan ilahi kepadanya. Keyakinannya bahwa dirinya dipanggil dan diutus oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk menjadi rasul. Hasil menunjukkan bahwa Paulus benar sebagai rasul yang diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, renungan ini mengingatkan kita juga bahwa sesungguhnya hasil dari perbuatan kita lah yang menunjukkan, yang membuktikan benar atau tidaknya kita sebagai umat pilihan Allah. Tidak cukup bagi kita kalau hanya menunjukkan diri kita lewat atribut identitas kita untuk menunjukkan diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai pilihan Tuhan. Tetapi kita harus menunjukkan buah dari hidup kita sebagai buktinya. Oleh keberadaan kita dan dengan pelayanan kita harus nyata ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada perubahan-perubahan baik yang nyata dalam diri orang lain lewat kehadiran kita. Bukti itulah yang lebih menguatkan dan yang lebih meyakinkan orang lain bahwa kita benar sebagai umat Tuhan. Dan juga lebih meyakinkan kita bahwa sungguh-sungguh Allah di dalam Yesus Kristus selalu ada di tengah-tengah kita dan menyertai pelayanan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama. Sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihannya, hendaknya lah kita selalu menaburkan perbuatan yang baik, supaya orang lain menjadi hidup baru dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mengikutinya pada saat dia berkhotbah di bukit. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita menunjukkan hidup kita, hidup yang membawa perubahan kepada orang lain, hidup yang berdampak, yang berbuah untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Dari situlah kita yakin, seperti yang dikatakan Paulus, yakin bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah hidupnya. Dia yakin bahwa dia itu selalu disertai dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Sangat besar keyakinannya kepada Allah oleh Kristus lewat buah-buah pelayanannya. Maka demikianlah juga dengan kita. Kita akan semakin yakin bahwa Allah selalu ada dengan kita, bahwa Yesus selalu ada beserta kita ketika kita melihat ada buah-buah dari kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, umat pilihan Tuhan, untuk membawa perubahan kepada orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Engkau sungguh baik, karena Engkau selalu menyertai melindungi perjalanan hidup kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Engkau jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh hidup dengan memuji nama-Mu, bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa buah hidup kami adalah sebagai bukti Engkau sungguh-sungguh mengutus kami. Engkau sungguh-sungguh berkenan akan kehidupan kami. Ya Bapa, kuatkanlah kami untuk menunjukkan buah-buah yang baik, untuk membawa perubahan kepada orang lain, supaya kehadiran kami berdampak yang baik kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang akan memuliakan dan memuji nama-Mu yang kudus. Lengkapilah kami ya Bapa, lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah kami para umat-Mu yang percaya kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Biarlah kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh punya misi untuk membawa orang lain kepada perubahan, kepada kehidupan yang baru sebagaimana yang Kau harapkan. Bapa di surga,
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami mohon uluran tangan Tuhan atas mereka untuk menyembuhkan mereka, karena Kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau berkati segala usaha pengobatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, supaya semuanya itu mengandung kuasa Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk melindungi menyertai mereka di dalam perjalanan hidupnya, di hari dan tahun yang baru yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang melindungi, yang memberikan kekuatan kepada kami di saat kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Lindungi Tuhan anak-anak kami, lindungi keluarga dan sanak saudara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami mohon Engkau kuduskan kami ya Bapa dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kasihani kami Bapa, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.